sekalian, mungkin tidak akan saya sebut semua karena di situ ada ada 6 alasan ya. Tapi saya ingin menyebut yang penting-penting saja. Nah, jadi yang pertama adanya arus tadi ya, arus besar radikalisme dan terorisme, yang kemudian yang kedua tanggung jawab pemerintah, yang ketiga adalah peran agama dan agamawan dalam proses yang menjaga tradisi dan sebagainya. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu didiskusikan atau ada yang punya pendapat yang berjalan maupun yang lain? Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Bapak Pemateri, Bapak Ahmad Sudi, dan pimpinan kami serta forum yang berbahagia. Kami dari yang bernama Mustafa Usman dari Fakultas Hukum Prodi ATN, dan juga kita bagian Nahdien Aceh. Di sini mungkin kami bisa menanggapi tentang persoalan moderasi yang sangat viral hari ini, karena ini di tengah-tengah masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Maka ini perlu pencerahan lebih lanjut dari pemimpin bangsa ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Jadi perlu dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi sehingga program moderasi beragama ini dimunculkan. Sebab kalau kita pahami secara makna mufradanya, moderasi itu kan kesederhanaan. Jadi kalau kita pahami secara makna kosakata yang sempit, seolah-olah agama ini mau disederhanakan, mau disempitkan. Nah, ini kami urus lebih ini banyak tantangan di lapangan, ya, sehingga di gesek-gesek ini perlu pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Lagi ada yang satu lagi ya? Ada saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta, Bapak Ahmad Sudi. Oh, saya. Dan guru kita Bapak Ahmad Abdullah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini. Tadi apa yang sudah dibuka oleh Ustaz Mustama, ahli kita. Memang ini salah satu fenomena di dalam berbangsa dan bernegara. Selaku warga negara, kalau menurut saya itu sudah dalam hal beragama itu secara mendasar sudah fokus, sudah ada di dalam jiwa, dalam kenyataan sehari-hari itu sudah ada yang disebut dengan Islamic living law, karena sudah menjadi bagian dari hukum yang hidup di dalam masyarakat yang sudah mentradisi. Maka dalam hal berbicara agama dalam berbangsa dan bernegara perlu hati-hatian. Tentu kita sebagai negara bangsa, negara Indonesia yang berdasarkan kepada hukum, yaitu negara yang bersifat rektat, bukan negara meta. Makna negara rektat itu adalah negara yang berdasarkan kepada hukum, bukan pada kekuasaan, bukan kehendak kepada pemerintah yang berkuasa yang bersifat politis, pada kepentingan yang subjektif. Nah, karena kita tahu bahwa hukum negara kita itu tujuannya, konstitusi kita adalah yang pertama membatasi kesewenang-wenangan, yang kedua melindungi hak asasi manusia. Nah, itu sebagaimana juga terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga melakukan ketertiban hukum dan kesejahteraan rakyat. Jadi negara yang pasti di sini harus betul-betul berpikir terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konsep negara kesejahteraan itu, penderitaan rakyat itu betul-betul harus dipahami. Bukan hanya konsep negara sebagai penjaga malam,
itu sudah selesai dalam konteks perjalanan pemikiran hukum di negeri kita. Jadi kemudian kita mengetahui bahwa konsepsi Islam dalam bernegara ini bisa dipahami lah sifatnya antagonis, dan itu sudah terjadi pada awal-awal kemerdekaan bangsa ini, jadi antara kelompok Islam dan nasionalis, dan akhirnya kelompok Islam juga memahami dan berdemokrasi, artinya kewajiban menjalankan syariat Islam yang ada dalam Piagam Jakarta itu artinya bagi pemeluk-meluknya itu mereka coba memahami secara demokrasi dan egaliter. Jadi demi negara bangsa ini, kalau tidak ada ancaman, masyarakat Indonesia wilayah timur juga akan mendeklarasikan negara dan beraliran Nasrani mungkin. Nah, itu kita bisa pahami, maka saya lihat perlu berhati-hati ketika melihat itu, dan saya lihat dari awal sudah hebat. Ya, founding father kita sudah hebat. Pak Soekarno dan Hatta itu sudah hebat. Ini wacana saya. Kemudian di satu sisi yang lain, kita memahami agama ini juga bersifat akomodatif. Saya lihat Islam ini sudah memberikan kontribusi besar dalam menggagas negara bangsa ini. Kita bisa lihat di Piagam Jakarta, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara ini ada. Nah, ini esensi yang harus kita pahami bersama. Jadi bukan karena bambu runcingnya, tapi karena doa para ulama. Nah, sedikit ini ke Islam, Pak. Ya kan? Kita wajar jika memahami konsep agama itu dalam metodologi Islam yang bersifat transenden. Imam Malik juga sudah dikatakan bahwa dalam hal memahami agama itu dalam negara bangsa itu dalam konteks teori maslahat. Lebih singkat Mas Pak. Baik, ini saya begini, sama kalau Ustadz bersama bilang ini sangat menarik sebenarnya, ya kan? Jadi kita 2 hari ini ya. Iya, saya menarik. Saya sangat saya bilang sama Bang Said, saya senang sekali saya mengikuti ini. Mungkin saya persingkat, cuman ingin saya paham, ingin saya sampaikan. Mungkin kalau cerita nanti terlalu panjang ya. Memang perlu kehati-hatian dalam hal ini. Tadi sudah saya katakan, ini bisa bersifat antagonis, bisa bersifat akomodatif. Saya ingin mengatakan Islam ini sudah memberikan kontribusi besar, ya kan? Bahkan lahirnya Undang-Undang 174 tentang perkawinan, KHI Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi kemudian ada gerakan-gerakan yang memang terkadang melakukan kepentingan untuk disintegrasi bangsa dan sebagainya, itu tidak kita tolerir.